Pada video kuliah kali ini, kita akan membahas tentang discrete time Fourier transform atau transformasi Fourier waktu discrete yang merupakan salah satu tools atau perangkat analisis yang sangat penting pada domain frekuensi. Oke, jadi pada video kuliah ini kita akan membaginya ke dalam dua bagian. Yang pertama tentang definisi dari transformasi Fourier waktu discrete dan contoh perhitungannya. Kemudian pada bagian kedua kita akan membahas tentang sifat-sifat dari DTFT atau discrete time Fourier transform. Mari kita masuk kepada bagian yang pertama tentang konsep dari transformasi Fourier waktu discrete, perhitungan dan contoh-contohnya. Oke, sebagai motivasi, kita akan menjawab pertanyaan kenapa representasi Fourier atau analisis Fourier diperlukan. Ide utamanya adalah dalam analisis Fourier, setiap sinyal itu dapat dinyatakan sebagai penjumlahan, ya, sebagai penjumlahan atau integral dari sinyal sinusoidal. Nah, sekarang karena di sini ide utamanya adalah setiap sinyal dapat dinyatakan sebagai penjumlahan atau integral dari sinyal sinusoidal, maka akan timbul pertanyaan lain, apa sih yang menarik atau penting dari sinyal sinusoidal tersebut sehingga setiap sinyal yang memenuhi kriteria tertentu itu dapat dinyatakan sebagai penjumlahan atau integral dari sinyal sinusoidal. Jadi, di sini apabila kita mempunyai sistem LTI, ingat lagi definisi LTI di sini adalah linear dan time invariant atau tak ubah waktu. Nah, seperti yang kita ketahui, pada sistem LTI bahwa apabila sistem kita ini bersifat LTI, maka di sini apabila kita mempunyai input sinyal sinusoidal A sin omega n tambah theta, di mana omega di sini adalah frekuensinya, frekuensi dari sinyal sinusoidal, sedangkan theta ini adalah fasa, ya, sedangkan A di sini adalah amplitudo puncak, maka keluaran dari sistem LTI adalah juga sinyal sinusoidal. Jadi masukannya sinusoidal, keluarannya juga sinusoidal. Itu salah satu fakta yang cukup penting. Jadi pada sistem LTI tidak mungkin masukannya sinyal sinusoidal, keluarannya bukan sinyal sinusoidal. Nah, kemudian karakteristik penting yang lain kita lihat di sini, apabila masukannya mempunyai frekuensi omega, ya, maka keluarannya juga mempunyai frekuensi omega. Oke, jadi pada sistem LTI, ya, frekuensi input itu dipertahankan sehingga frekuensi output itu sama dengan frekuensi input. Oke, itu fakta yang kedua. Oke. Nah, jadi di sini bentuk sinyalnya sama yaitu sinyal sinusoidal, kemudian frekuensinya juga dipertahankan. Yang berubah adalah amplitudo puncaknya, ya di sini nilainya A sedangkan outputnya bernilai B. Nah, kemudian variabel lain yang berubah yaitu fasanya. Di sini kita mempunyai theta, di sini kita mempunyai psi. Oke, jadi berubah fasanya. Jadi bentuk sinyalnya dipertahankan, frekuensinya dipertahankan, yang berubah adalah amplitudo dan fasa. Nah, jadi inilah hal yang menarik dari sinyal sinusoidal, sehingga dalam analisis Fourier itu sinyal direpresentasikan sebagai penjumlahan dan integral dari sinyal sinusoidal karena bentuk sinyal dan frekuensinya yang dipertahankan, sedangkan yang berubah hanya amplitudo puncak dan fasanya. Oke. Kemudian analisis Fourier itu bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu direct Fourier. Nah, itu digunakan untuk sinyal periodik, sedangkan transformasi Fourier digunakan untuk sinyal yang tidak periodik atau aperiyodik. Oke. Nah, fokus utama pada pertemuan ini adalah transformasi Fourier, khususnya untuk waktu diskrit yang disingkat dengan DTFT. Untuk direct Fourier ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya atau pada kuliah yang lain.
Oke, mari kita lihat lagi representasi sinyal sinusoidal pada waktu kontinu ya. Di sini persamaannya sudah kita bahas pada slide sebelumnya dan juga sudah kita bahas pada mata kuliah sinyal dan sistem. Jadi sinyal sinusoidal ST di sini, maaf di sini salah ketik, seharusnya ST di sini, itu sama dengan A sin omega 0T tambah theta, di mana omega 0 di sini adalah frekuensinya dalam radian, kemudian theta adalah fasa. Jadi bentuk grafis dari sinyal sinusoidal dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Oke, jadi di sini juga seharusnya ST. Oke. Nah, sedangkan untuk sinyal waktu diskrit, ya, di sini kita mempunyai sinyal sinusoidal Xn, ya, juga mempunyai bentuk atau persamaan matematis yang sama dengan sinyal sinusoidal waktu kontinu. Di sini seharusnya diskret. Oke. Jadi di sini kita mempunyai amplitude puncak A, kemudian omega besar di sini frekuensi, kemudian theta besar di sini sebagai fasa, dan bentuknya ya mirip dengan sinyal sinusoidal waktu kontinu, hanya di sini kita mempunyai sampel waktu diskrit di sini. Jadi indeks waktunya juga kita di sini mempunyai indeks waktu diskrit, bukan kontinu. Akan tetapi persamaan matematisnya secara umum sama, hanya di sini untuk indeks waktunya berubah dari waktu kontinu menjadi waktu diskrit. Oke, jadi sekarang kita masuk kepada bagian pertama dari analisis Fourier, yaitu definisi dari DTFT dan contoh-contoh perhitungan dari DTFT. Nah, definisi dari transformasi Fourier waktu diskrit adalah sebuah sinyal aperiodic waktu diskrit, ya, sinyal yang tidak periodik waktu diskrit, itu dapat dinyatakan sebagai integral dari sinyal sinusoidal. Ya, jadi di sini kita mempunyai eksponensial kompleks yang dapat dirubah ke dalam bentuk sinusoidal, representasi sinyal sinusoidal. Ya. Di mana transformasi Fourier dari sinyal Xn, ya, di sini ya kita Xn ini adalah sinyal dalam domain waktu, ya, representasi sinyal dalam domain waktu, ya, domain waktu diskrit. Oke, dapat dinyatakan sebagai integral ya dari sinyal sinusoidal, di mana di sini dengan menggunakan identitas Euler, ya, ingat lagi identitas Euler, ya. Jadi di sini E pangkat J omega N itu sama dengan cos omega N ditambah J sin omega N. Oke, jadi di sini dengan kata lain kita mempunyai integral dalam bentuk integral dari sinyal sinusoidal. Oke, di sini kita lihat ada koefisien x omega, di mana x omega di sini adalah transformasi Fourier dari sinyal xn pada domain waktu diskrit. Jadi x omega ini adalah representasi sinyal waktu diskrit pada domain frekuensi. Jadi x omega ini adalah representasi sinyal xn pada domain frekuensi. Oke, jadi x omega ini didefinisikan sebagai penjumlahan ya dari perkalian sinyal xn dan e pangkat negatif j omega n. Oke, dan di mana penjumlahannya ini di sini dibuat dari negatif tak hingga sampai tak hingga, tetapi pada hakikatnya batas bawah ini adalah awal sinyal, ya, waktu dari awal sinyal, sedangkan di sini adalah waktu akhir sinyal. Oke, tapi sebagai dalam bentuk umumnya di sini ditulis dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga, waktu akhir sinyal. Oke. Dan di sini perlu dicatat bahwa x omega di sini bersifat kontinu. Oke. Jadi sinyal xn di sini ya, adalah sinyal waktu diskrit. Oke. Kemudian dilakukan transformasi Fourier, saya lambangkan dengan F di sini. Kita peroleh X omega. Nah, di sini omega adalah frekuensi kontinu. Ya, jadi walaupun waktunya diskrit, akan tetapi setelah dilakukan transformasi Fourier, kita dapatkan sinyal bersifat frekuensi kontinu.
bukan diskrit. Oke. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini kita mempunyai dua persamaan ya. Di domain waktu itu dinamakan persamaan sintesis. Ya, sintesis ini artinya penggabungan atau penjumlahan ya. Jadi kita lihat di sini sinyal pada domain waktu merupakan integral atau penjumlahan sinyal sinusoidal ya, di mana koefisien di sini merupakan transformasi Fourier-nya. Oke, jadi kemudian persamaan analisis ya. Jadi komponen dari analisis Fourier itu dilambangkan dengan x omega di sini merupakan penjumlahan dari xn dikalikan dengan e pangkat j omega n. Nah, pada kuliah di bidang matematika ya, komponen e j omega n ini biasanya dinamakan kernel ya. Oke. Jadi kalau pada transformasi Laplace kita mempunyai bentuk kernel yang lain, yaitu dalam bentuk E pangkat S ya, ST biasanya. Ya, jadi ini pasangannya E pangkat J omega N dengan E pangkat J omega N di sini. Kalau untuk transformasi Laplace kita punya E pangkat ST dan E pangkat negatif ST, di mana S adalah di sini variabel kompleks atau bilangan kompleks. Oke. Kemudian ide dasar analisis Fourier, ya, seperti yang sudah kita bahas pada slide awal tadi, merupakan representasi sinyal sebagai penyumbangan atau integral sinyal sinusoidal. Kemudian, kalau kita lihat dari persamaan ini, ya, yang kita peroleh hanya E pangkat J omega N. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, di manakah sinyal sinusoidal dari representasi di atas? Seperti juga sudah saya bahas sebelumnya, dengan mengingat kembali representasi Euler, ya, jadi E pangkat J psi di sini itu sama dengan cos P ditambah J sin P. Oke, jadi bentuk di sini ya bisa kita robah ya, E pangkat J omega N itu sama dengan cos omega N tambah J sin omega N ya. Jadi di sini kita menggunakan P ini sama dengan omega N. Oke. Jadi xn ya dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan ini ya. Jadi kita peroleh xn itu sama dengan 1/2 pi integral dari x omega dikalikan cos omega n d omega ditambah ya, j per 2 pi dari integral x omega dikalikan sin omega n d omega. Jadi dengan kata lain ya xn itu merupakan integral ya, dari sinyal sinusoidal. Nah, di sini kita punya dua sinyal sinusoidal, dua bagian dari sinyal sinusoidal. Oke. Nah, kemudian yang perlu jadi perhatian adalah walaupun di sini amplitudo dari sinyal xn itu bernilai bilangan real, ya, x omega biasanya itu bernilai kompleks. Ya. Kompleks biasanya. Jadi nanti x omega ini mempunyai komponen magnitudo dan juga fasa. Jadi para mahasiswa harap ingat kembali ya tentang bilangan kompleks, analisis bilangan kompleks. Oke. Kemudian kita masuk kepada contoh perhitungan DTFT. Jadi di sini saya mempunyai sinyal aperiodik atau non periodik ya. Dari waktunya negatif 2 sampai 2. Ya, jadi ini negatif 2, negatif 1, n sama dengan 0, n sama dengan 1, n sama dengan 2, di mana amplitudonya konstan, yaitu 1. Jadi di sini amplitudo dari sinyal xn dari waktu negatif 2 sampai 2 itu konstan, yaitu nilainya adalah 1. Nah, sekarang kita ingin menentukan transformasi Fourier dari sinyal xn. Oke. Jadi di sini kita ketahui bahwa sinyal xn itu berawal saat n negatif 2 dan berakhir pada n positif 2. Dan xn mempunyai amplitudo konstan, yaitu nilainya 1 ya, pada rentang waktu dari n negatif 2 sampai n sama dengan 2. Maka DTFT dari sinyal tersebut adalah, kita gunakan rumusnya lagi, ya, x omega itu sama dengan sigma dari xn ya, dikalikan e pangkat negatif j omega n. Oke, dan kita ketahui xn ya, itu bernilai 1 untuk n dari negatif 2 sampai 2. Oke. Di sini kita gunakan rumusan ini ya.
di sini kita lihat batas bawah penjumlahan dari sinyalnya adalah negatif 2 karena sinyalnya mulai dari N sama dengan negatif 2 dan batas atasnya adalah waktu akhir dari sinyal yaitu N sama dengan 2. Kemudian Xn, ya karena Xn itu nilainya konstan itu sama dengan 1 untuk N dari negatif 2 sampai dengan 2, jadi kita tulis saja langsung di sini. Oke, kemudian dikalikan dengan E pangkat negatif J omega N. Oke, kemudian bentuk penjumlahan ini kita jabarkan, ya. Kita mulai dari N negatif 2, sehingga kita masukkan nilai N-nya di sini negatif 2. Untuk N negatif 2 kita peroleh E pangkat J2 omega. Kemudian, ya ini suku untuk negatif sama dengan 2. Kemudian untuk N sama dengan negatif 1 kita peroleh, dengan memasukkan N di sini negatif 1, kita peroleh E pangkat J omega. Kemudian untuk N sama dengan 0, ya kita peroleh 1 karena E pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian kita peroleh suku ini untuk N sama dengan 1, ya masukkan N sama dengan 1 di sini. Kemudian ini adalah suku untuk N sama dengan 2. Oke, jadi kita peroleh transformasi Fourier-nya adalah E pangkat J2 omega tambah E pangkat J omega tambah 1 tambah E pangkat negatif J omega tambah E pangkat negatif J2 omega. Oke. Nah, kemudian ini bisa kita lihat adalah deret ukur dengan suku awal E pangkat J2 omega dan rasionya adalah E pangkat negatif J omega. Oke, kita mempunyai deret ukur. Ya. Oke, suku awalnya adalah A. Oke, kemudian rasionya A sama dengan E pangkat J2 omega, ya. Kemudian rasionya adalah E pangkat negatif J omega. Oke, kemudian para mahasiswa nanti bisa menggunakan rumus penjumlahan untuk deret ukur, ya, untuk N suku. Ya, jadi kita punya di sini 1, 2, 3, 4, 5 suku. Oke. Nah, nanti dengan memasukkan rumusnya, nanti kita peroleh hasilnya adalah seperti ini. E pangkat J2 omega merupakan suku awal, ya, dalam kurung 1 dikurang, ya, ini rasionya E pangkat negatif J omega pangkat 5 karena di sini kita punya 5 suku, dibagi 1 dikurang rasionya. Oke, jadi mahasiswa harap mengklarifikasi ini lagi. Kemudian ini bisa kita sederhanakan menjadi sin 5 omega per 2 dibagi sin omega per 2. Nah, ini saya harapkan mahasiswa bisa mempelajari, ya, atau memodifikasi bagaimana persamaan yang di sebelah kiri ini, ya, bisa kita rubah untuk mendapatkan persamaan di sebelah kanan ini. Oke. Nah, ini butuh sedikit pemikiran, ya, sehingga kita bisa mendapatkan bentuk yang lebih ringkas ini. Akan tetapi, apabila nanti dalam evaluasi mahasiswa menjawab sampai pada tahap ini sudah cukup baik, akan tetapi lebih bagus apabila nanti para adik mahasiswa ini bisa menyederhanakan persamaan ini sehingga diperoleh bentuk yang lebih simple, ya, atau lebih sederhana untuk dilihat, ya, atau dievaluasi. Oke, jadi ini kita gambarkan, ya, sinyal Xn-nya. Ini di domain waktu, representasi sinyalnya adalah seperti ini. Ya, gambar sinyalnya atau representasi sinyal secara grafis di domain waktu. Sedangkan gambar yang di bawah ini, ya, ini adalah transformasi Fourier atau representasi sinyal Xn pada domain frekuensi. Jadi ini domain waktu discrete. Nah, oke. Di sini adalah domain frekuensi. Dan ini continue, ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya atau tekankan sebelumnya. Jadi di sini kita mempunyai frekuensinya yaitu omega di sini dan ini continue, bukan discrete. Nah, sedangkan di domain waktu di sini n-nya bersifat discrete. Jadi bisa kalian perhatikan perbedaan representasi grafisnya. Di sini kita lihat kita mempunyai seperti sinyal waktu continue, di sini kita mempunyai discrete. Oke. Nah, kemudian apabila kita perhatikan X omega di sini, ya, kita lihat kita mendapatkan sebuah sinyal periodik dan periodenya adalah 2pi.
Dan ini merupakan catatan yang penting atau poin penting untuk transformasi Fourier waktu diskrit, bahwa spektrum, ya ini dinamakan spektrum, ya representasi sinyal pada domain frekuensi itu biasanya dinamakan dengan spektrum. Jadi spektrum dari sinyal Xn di sini bersifat periodik. Ya, walaupun dia di domain waktu tidak periodik, ya kita di sini seperti sudah kita tekankan sebelumnya, sinyal Xn di sini tidak periodik. Ya, di domain waktu dia tidak periodik, akan tetapi di domain frekuensi dia bersifat periodik, dan periodenya itu 2pi. Untuk sinyal apapun bentuknya, itu spektrum dari X omega pasti bersifat periodik dengan periode 2pi. Oke, jadi dua sifat ini, periodik dan periodenya 2pi ini berlaku untuk semua sinyal waktu diskrit ya, yang memenuhi persyaratan tertentu. Tapi persyaratan tertentu ini tidak kita bahas pada kuliah ini. Oke, jadi poin penting ini harap diingat oleh adik-adik mahasiswa. Oke, kemudian kita masuk kepada contoh yang kedua, yaitu untuk sinyal yang didefinisikan sebagai delta n tambah 1 tambah delta n tambah delta n kurang 1 ya, sinyal Xn didefinisikan seperti ini. Oke, kemudian apabila kita buat representasi sinyal ini ya ke dalam bentuk sequence ya, kita peroleh seperti ini ya. Jadi ini representasi secara matematis ya, persamaan matematis. Oke, sedangkan yang ini adalah representasi secara sequence ya, atau sekuensial ya. Jadi untuk mendapatkan ini ya, apabila kesusahan mahasiswa bisa menggambarkan ya satu persatu ya. Seperti yang kita ketahui, delta n plus 1 berarti kita punya sinyal unit impuls yang berada pada saat n negatif 1. Oke, di sini saya punya sinyal impuls pada saat n negatif 1. Oke. Kemudian delta n ya, kita punya sinyal unit impuls pada saat n sama dengan 0. Ya, seperti ini. Kemudian untuk delta n kurang 1 kita mempunyai sinyal impuls pada saat n sama dengan 1. Oke. Jadi apabila kita ya ini mewakili sinyal yang ini, yang biru mewakili sinyal yang ini, sedangkan yang hijau mewakili sinyal yang ini, sehingga apabila dalam bentuk grafis ini kita rubah ke bentuk sekuensial, kita peroleh representasinya seperti ini. Oke, jadi di sini kita mempunyai sinyal dari waktu ini negatif 1 ya, 01, dari waktu n sama dengan negatif 1 sampai dengan n sama dengan 1. Jadi kita gunakan rumusan untuk transformasi Fourier ya, sigma xn dikalikan e pangkat negatif j omega n dari n negatif 1 sampai dengan 1 sesuai dengan waktu awal sinyal dan waktu akhir sinyal. Oke, kemudian kita jabarkan ya. Jadi ini kalau kita jabarkan adalah x negatif 1 sorry. Ya. Untuk n sama dengan negatif 1 e pangkat j omega ditambah x0 ya, dikalikan e pangkat j omega kali 0 ditambah x1 e pangkat negatif j omega dikali 1 ya. Seperti kita ketahui, x negatif 1 itu nilainya 1, x0 juga 1, x1 juga 1, sehingga apabila kita substitusikan kita peroleh persamaan ini. Oke. Nah, kemudian kita juga mengetahui identitas hubungan antara cos omega dengan eksponensial kompleks. Ya, jadi cos omega itu sama dengan setengah e pangkat j omega ditambah e pangkat negatif j omega. Jadi apabila ini kita sederhanakan, maka e pangkat j omega ditambah e pangkat negatif j omega itu sama dengan 2 cos omega. Oke, jadi di sini e pangkat j omega ditambahkan e pangkat negatif j omega kita ganti dengan 2 cos omega. Sehingga di sini x omega sama dengan 1 ya. 1 di sini ditambah 2 cos omega yang merupakan penjumlahan e pangkat j omega dan e pangkat negatif j omega. Oke. Kemudian kalau kita cari magnitudonya, ya sebenarnya di sini ini sudah merupakan bilangan real ya, tidak ada representasi kompleks di sini ya. Makanya di sini lebih baik kita menyederhanakan bentuk eksponensial kompleks di sini ke dalam bentuk
cos dan sin ya, karena sebenarnya x omega di sini kalau kita lihat representasi kedua ini sudah dalam bentuk bilangan real nilai dari x. Akan tetapi kalau kita gunakan rumusan yang ini ya ini masih dalam bentuk kompleks. Oke. Jadi di sini kita lihat spektrum magnitudo adalah magnitudo dari x omega, karena ini bernilai real, ini sama saja dengan kita mengambil nilai absolut dari x omega, yaitu nilai absolut 1 tambah 2 cos omega. Nah, kenapa kita perlu meletakkan tanda absolut di sini? Karena di sini berarti absolut dari x omega itu harus selalu bernilai positif, tidak boleh negatif. Ya, karena cos di sini bisa saja nilainya positif ataupun negatif ya, tergantung nilai omega di sini. Dan mari kita lihat spektrum fasa dari X omega. Ya, ini lambang dari spektrum fasa. Jadi di sini kita lihat ya bahwa ini tergantung dari nilai X omeganya dalam penentuan spektrum fasanya. Jadi seperti yang kita ketahui, apabila X omeganya bernilai lebih besar atau sama dengan 0 ya. Jadi non negatif, maka fasa dari X omega itu bernilai 0. Sedangkan apabila X omega bernilai negatif, maka fasanya bernilai pi. Hal ini bisa kita lihat apabila ya kita gambarkan bidang kompleks di sini ya, di sini sumbu real, di sini adalah sumbu imajiner, karena seperti yang kita ketahui bahwa secara umum X omega itu ya, spektrum dari X itu bernilai bilangan kompleks. Jadi di sini apabila X omeganya itu bernilai lebih besar dari 0 ya, jadi ini kita hanya melihat karena di sini kita mempunyai representasi omega sebagai bilangan real ya. Oke. Jadi di sini kita hanya melihat sumbu horizontal ini saja. Jadi apabila x omega bernilai non negatif atau lebih besar atau sama dengan 0 ya. Jadi kita melihat pada area ini saja. Oke. Ya, pada area ini saja. Oke. Jadi pada saat X omega bernilai positif, maka kita lihat sudutnya antara sumbu real positif ya dengan garis merah ini adalah 0 derajat. Dengan demikian fasanya adalah 0. Ya, jadi perlu kita ingat lagi bahwa pada bidang kompleks ya, ini perlu kita ingat lagi, kita ulang lagi. Jadi pada bidang kompleks ya, di sini real, di sini imajiner. Jadi apabila kita mempunyai titik di sini, ya, misalnya titik A yang bernilai kompleks ya, A sama dengan contohnya 2 tambah 3 2J misalnya ya, 2 tambah 2J. Oke. Jadi di sini kita punya titiknya ya. Jadi untuk menentukan magnitudo dan fasenya kita ambil garis dari titik ini ke titik 0,0 ya, atau titik pusat di sini, titik awalnya, titik origin. Jadi kita ambil titiknya, garis putus-putus dari titik pusat ke titik A, oke. Maka sudut yang dibentuk oleh titik tersebut dengan sumbu real positif menyatakan fasa dari A. Oke, jadi sudut ini menyatakan fasa dari A. Sudut yang dibentuk oleh titik tersebut dengan sumbu real positif. Sedangkan magnitudo dari A itu adalah panjang ya, garis ini, garis putus-putus ini. Ini dari garis dari titik 0,0 ya, dari titik origin ya, dari bidang kompleks titik 0 ke titik 2,2. Oke. Ya, jadi di sini menyatakan bagian real, yang ini menyatakan bagian imajiner dari titik A. Oke. Jadi kita lihat ya, garis merah ini ya, nilai pada saat X omega itu lebih besar atau sama dengan 0 berada berhimpitan ya, dengan
sumbu real positif. Dengan demikian, fasa dari X adalah 0. Kemudian, pada saat X omega bernilai negatif, maka semua titik pada kondisi X omega lebih kecil dari 0 ini berhimpitan dengan sumbu real negatif. Dengan demikian, semua titik pada garis berwarna hijau ini mempunyai sudut sebesar 180 derajat ya, atau pi radian dari sumbu real positif. Dengan demikian, fasa dari X adalah pi untuk kasus X bernilai X omega, ya, spektrum dari X bernilai negatif. Oke, jadi perlu diingat sekali lagi, karena X omega itu merupakan bilangan kompleks secara umum, maka X omega mempunyai dua karakteristik, yaitu magnitudo, dan fasa, yang sudah saya jelaskan pada bagian penjelasan grafis ini. Pada slide ini kita akan melihat grafik dari spektrum magnitudo, ya. Ini spektrum magnitudo. Spektrum magnitudo. Dan grafik dari spektrum fasa. Oke. Jadi spektrum magnitudo ini merupakan grafik dengan sumbu horizontal yaitu menyatakan frekuensi, ya, dengan sumbu vertikal menyatakan spektrum magnitudo dari sinyal X. Oke. Sedangkan pada spektrum fasa, ya, di sini pada sumbu horizontalnya kita mempunyai frekuensi, sedangkan pada sumbu vertikalnya kita mempunyai spektrum fasa. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa spektrum magnitudo itu pasti bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Oke, jadi spektrum magnitudo tidak mungkin bernilai negatif. Oke, jadi nilai absolut dari 1 tambah 2 cos omega di sini, ya, ini digambarkan seperti ini. Oke, dan bisa kita lihat bahwa spektrum ini adalah periodik dengan periode sebesar 2pi. Ini bisa kita lihat dari puncak ini sampai ke puncak ini, kita lihat dia berulang, dan ini jaraknya adalah 2pi. Demikian juga apabila kita lihat puncak kecil di sini, ya, pada saat frekuensinya negatif pi, ini akan berulang, ya, di sini pada saat frekuensinya pi. Jadi kalau kita hitung jarak dari negatif pi ke pi itu adalah 2pi. Ini membuktikan bahwa spektrum magnitudo itu bersifat periodik dengan periode 2pi. Nah, sekarang juga apabila kita lihat, kita tarik garis pada frekuensi omega sama dengan 0, ya, maka kita lihat spektrum magnitudo itu bersifat seperti fungsi genap. Artinya, apabila kita lihat dari garis ini, ya, bagian pada frekuensi positif ini itu dicerminkan ke bagian frekuensi negatif. Kemudian mari kita lihat karakteristik dari spektrum fasa. Jadi di sini kita lihat bentuk grafiknya seperti ini. Oke. Dan apabila kita perhatikan pada saat, ya, kita ambil garis pada saat frekuensinya omega sama dengan 0, maka kita lihat grafiknya ini mencerminkan fungsi ganjil. Fungsi ganjil, ya. Jadi sebagai contoh, apabila di sini pada bagian ini, ya, kita mempunyai nilainya adalah positif pi, maka ya kita perhatikan ya, senternya di sini negatif pi, maka apabila kita cerminkan, maka hasil pencerminannya berada kebalikan. Jadi di sini kita lihat bentuk di sini merupakan kebalikan. Jadi di sini kita mempunyai amplitude besaran dari fasanya adalah pi, di sini kita mempunyai negatif pi. Oke. Jadi ini merupakan salah satu fungsi ganjil. Artinya kalau kita tulis X negatif dari omega itu sama dengan negatif X omega. Oke.
Jadi sebagai contoh ya, kalau kita ambil omeganya itu sama dengan pi ya, maka x negatif pi, oke, itu sama dengan negatif xp. Oke, jadi kita lihat nih x negatif pi itu adalah nilainya pi ya. Oke. Itu sama dengan negatif dari xp. xp itu nilainya adalah pi. Negatif pi. Oke. Jadi negatif dari negatif pi adalah pi. Jadi ini adalah salah satu karakteristik dari fungsi ganjil. Oke. Nah, di sini kita lihat ya dalam interpretasi spektrum fasa ini kita lihat di sini apabila kita mempunyai fasanya sama dengan 0, ini berarti ya x omega itu bernilai non negatif atau lebih besar atau sama dengan 0. Sedangkan apabila pada bagian ini ya pada rentang frekuensi ini kita lihat fasanya adalah pi. Jadi kita bisa melakukan inferensi bahwa pada rentang frekuensi ini x omeganya bernilai lebih kecil dari 0 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, di sini bisa kita lihat untuk mendeteksi kapan terjadi peralihan tanda ya. Jadi x omega berubah tanda pada saat 1 tambah 2 cos omega itu sama dengan 0. Karena di sini pembatasnya adalah saat x omega itu lebih besar atau sama dengan 0, ya, ini kita mempunyai fasanya adalah 0, sedangkan pada saat lebih kecil dari 0, itu kita mempunyai fasa adalah pi. Nah, demikian x omega itu fasanya akan berubah tanda, itu pada saat 1 tambah 2 cos omega itu sama dengan 0, atau pada saat omega bernilai 2 pi per 3, dan pada saat omega bernilai 4 pi per 3. Nah, jadi nanti adik-adik mahasiswa bisa membuktikan kapan x omega itu berubah tanda atau fasanya. Oke. Oke, salah satu lagi catatan yang perlu saya ingin sampaikan adalah di sini ya pada slide sebelumnya kita hanya mempunyai dua nilai untuk fasa yaitu 0 ataupun pi. Akan tetapi pada grafik ini kita mempunyai 0, pi dan negatif pi. Harap kita ingat bahwa itu pada hakikatnya negatif pi itu ekivalen dengan pi. Ya, karena apabila kita ambil ya, bidang kompleks sekali lagi, ya, sudut pi itu artinya apabila kita ambil sudut yang ya dari sumbu real positif ini kita ambil sudutnya itu berlawanan arah jarum jam. Itu kita dapatkan sudut pi. Oke. Sedangkan kita untuk sudut negatif pi, ya, jadi dari sumbu real positif kita ambil searah dengan jarum jam. Dan ini merujuk kepada posisi yang sama. Dengan demikian, ya fasa negatif pi dan pi dalam kasus ini itu adalah ekivalen. Oke. Nah, kemudian pada slide ini mahasiswa diharapkan untuk melakukan latihan ya dari dua buah sinyal waktu diskrit. Jadi mahasiswa diminta untuk menentukan DTFT dari sinyal X1N yang berupa sinyal unit step. Jadi di sini durasinya tak hingga. Oke, durasinya tak hingga. Sedangkan soal kedua, mahasiswa diminta untuk menentukan DTFT dari sinyal X2N itu yang mempunyai durasi berhingga. Oke, jadi saya harap mahasiswa mampu melakukan DTFT dari kedua jenis sinyal ini.